Api membakar gereja tua di ujung kampung. Jemaat berteriak, namun tak satu pun berani melawan kerumunan yang datang dengan teriakan takbir dan batu di tangan. Di tengah kekacauan, seorang pria berjubah putih, mengaku Habib, memimpin pembakaran patung Yesus. Namun sesuatu yang ganjil terjadi. Api menari di sekeliling patung itu, tapi tak sedikit pun membakar kayunya. Patung itu tetap berdiri, tak tergores. Mereka terpaku, terdiam. Dalam keheningan yang menyesakan, sang Habib mulai gemetar, bukan karena takut, tapi karena sesuatu menyentuh hatinya untuk pertama kali. Sebuah terang yang tak bisa dijelaskan oleh amarah. Di sebuah desa kecil di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, hidup seorang pria yang dikenal masyarakat dengan sebutan Habib Fadlan. Penampilannya meyakinkan, gamis putih panjang, sorban hijau, dan janggut rapi yang selalu dibelai saat ia berbicara. Ia selalu menunduk saat jalan, memanggil orang dengan ahi atau uhti, dan setiap kalimatnya diselipkan ayat atau hadits yang tampaknya begitu fasih. Banyak warga awam mengaguminya, menganggapnya utusan Tuhan yang menuntun jalan keselamatan. Namun di balik wajah teduh dan tutur lembutnya, tersembunyi kobaran api yang pelan-pelan menyala dalam bentuk lain, kebencian terhadap segala yang tidak sejalan dengan keyakinannya. Habib Fadlan bukan berasal dari desa itu. Ia datang sekitar 2 tahun lalu, mengaku baru saja hijrah dari dunia gelap dan ingin menebar cahaya Islam yang murni. Para tokoh desa menyambut baik, menyediakan tempat tinggal, dan bahkan mendirikan surau kecil untuknya. Dari situ, dia mulai memberi ceramah dan mengadakan pengajian rutin. Namun seiring waktu, pengajiannya berubah arah. Bukan lagi tentang kasih Tuhan atau akhlak mulia, melainkan tentang perang, kesesatan, dan ancaman dari orang-orang kafir. Namanya makin dikenal, pengikutnya bertambah. Sayangnya, bukan karena cinta kepada Tuhan, tapi karena rasa takut dan kebencian kepada yang berbeda. Dalam banyak ceramahnya, Habib Fadlan menyebut-nyebut tentang bahaya, pemurtadan, dan penyesatan akidah. Ia menunjuk sebuah gereja kecil di desa tetangga sebagai pusat penyebaran ajaran sesat. Padahal, gereja itu sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu, berdampingan damai dengan warga Muslim tanpa konflik berarti. Tapi Fadlan tidak peduli. Ia mengutip potongan ayat dan hadits untuk membenarkan narasi konfrontasinya. Bagi dia, hidup berdampingan adalah bentuk kompromi dengan kekufuran. Kata-katanya tajam, menyulut emosi, dan mengikis rasa toleransi yang selama ini terjaga dengan baik di antara warga desa. Semakin sering ia berceramah, semakin sering pula nama gereja itu disebut. Ia menggambarkan salib sebagai simbol penghinaan terhadap Tuhan, menyebut patung Yesus sebagai berhala, dan menuduh jemaat Kristen melakukan sihir serta pemurtadan secara tersembunyi. Sebagian warga mulai gelisah, bukan hanya karena isi ceramahnya, tapi karena sikap beberapa pengikut muda Fadlan yang mulai berani mencaci, memaki, bahkan meludahi rumah warga Nasrani yang mereka temui. Beberapa warga tua mencoba menegur, tapi malah dituduh munafik. Dalam hati kecilnya, Fadlan merasa puas. Ia telah menanam api dan melihat bara itu menyala di mata pengikutnya. Ia mulai membayangkan misi yang lebih besar, pembersihan. Ia ingin desa itu bersih dari kesesatan, dan menurutnya, semua itu dimulai dari menghancurkan simbol-simbol Kristen yang dianggapnya sumber kekotoran spiritual. Keinginannya bukan lagi semata keyakinan pribadi, tapi telah berubah menjadi obsesi. Ia percaya, bila berhasil menghapus gereja itu, maka ia akan diakui sebagai mujahid dan pejuang Islam sejati, bahkan mungkin dijadikan panutan nasional. Suatu malam, Fadlan duduk di serambi suraunya, menatap bulan sabit yang menggantung redup di langit. Ia merapal doa-doa dalam bisikan, namun pikirannya tak tenang. Bayangan patung Yesus yang berdiri di halaman gereja itu terus muncul dalam benaknya, seolah menantangnya. Ia merasa sosok itu mengejeknya, menguji imannya. Dalam pikirannya yang sudah gelap oleh fanatisme, ia menganggap ini sebagai tanda bahwa Tuhan menginginkan dia untuk bertindak. Ia menggenggam tasbihnya lebih erat, merapatkan jubahnya, dan berkata dalam hati, waktunya sudah dekat. Beberapa pemuda yang setia kepadanya mulai menunjukkan kesetiaan buta. Mereka rela meninggalkan pekerjaan, menolak tawaran damai dari tokoh desa, dan menganggap Fadlan sebagai wakil Tuhan. Mereka menyebut dirinya Taliban kampung dengan bangga, dan mulai melakukan patroli malam. Mereka mendatangi rumah warga yang dianggap terlalu akrab dengan umat Kristen dan menyebarkan selebaran berisi ayat-ayat yang dimaknai secara ekstrim. Tak satu pun dari mereka tahu makna mendalam dari ayat-ayat itu,
namun mereka percaya pada Fadlan lebih dari mereka percaya pada suara hati. Para pemuka agama Islam di desa mencoba menenangkan suasana. Kiai Maruf, seorang ulama sepuh yang dihormati lintas agama, mendatangi Fadlan secara pribadi. Ia mengingatkan bahwa Islam datang sebagai rahmat, bukan laknat. Tapi Fadlan membalas dengan kata-kata tajam dan sindiran sinis. "Kiai seperti antum ini yang membuat umat lemah," katanya dengan nada merendahkan. Maruf hanya menunduk, tak ingin membalas, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa badai besar sedang mendekat. Ketegangan di desa makin terasa. Suasana pagi yang dulu damai kini penuh curiga. Anak-anak tak lagi bermain bersama seperti dulu. Orang-orang mulai bicara pelan-pelan, saling berbisik tentang kabar-kabar yang belum pasti. Semua bermula dari satu orang yang mabuk keyakinan, dan kini telah berubah menjadi bara yang siap menyambar apa saja. Fadlan berdiri di tengah badai itu dengan senyum yakin, tak sadar bahwa yang ia nyalakan bukan api suci, tapi api kehancuran yang tak mengenal batas. Hari-hari di desa mulai berubah. Angin tak lagi berhembus sejuk bagi semua, melainkan hanya bagi mereka yang sepemikiran. Habib Fadlan, dalam setiap pengajiannya, kini secara terbuka menuding umat Nasrani sebagai penyebab semua kehancuran moral yang menurutnya mulai menjangkiti generasi muda. Ia menyebut musik gereja sebagai bisikan setan, salib sebagai lambang kekalahan, dan ajaran kasih sebagai topeng dari upaya pemurtadan. Kata-katanya seperti api yang meneteskan bara ke dalam sekam masyarakat yang sudah lama hidup rukun, tetapi juga mudah dipengaruhi oleh suara keras yang tampak yakin. Ia menyebarkan selebaran-selebaran yang diketik dan dicetak oleh para pemuda yang telah menjadi pengikut setianya. Isinya penuh ayat yang dicuplik tanpa konteks, fatwa-fatwa dari ulama Timur Tengah yang belum tentu relevan, dan narasi tentang perang akidah. Selebaran itu dibagikan ke warung, masjid, bahkan diselipkan ke rumah warga. Beberapa orang tua yang waras dan masih berpikir jernih merasa resah, tapi suara mereka tenggelam oleh sorak-sorai para pengikut Fadlan yang mulai melakukan aksi malam hari, menyebar poster yang bertuliskan, "Tolak gereja di tanah Islam." Di antara para pemuda yang terhasut, ada seorang bernama Rijal. Dahulu ia pemuda pengangguran yang sering mabuk dan berkelahi. Tapi sejak ikut Fadlan, ia merasa hidupnya punya tujuan. Bukan karena ia memahami agama, melainkan karena merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar, sesuatu yang tampak suci. Ia menganggap kekerasan sebagai jihad, dan kebencian sebagai cinta yang benar. Ia mulai bicara kasar kepada tetangga Nasrani, bahkan melempari rumah seorang jemaat dengan batu pada malam hari. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Itu peringatan dari Allah." Kehidupan gereja kecil di desa tetangga pun mulai terganggu. Pendeta Lukas, pria setengah baya yang dikenal lembut dan sabar, mulai menerima pesan ancaman anonim. Mobil jemaat digores, salib di gerbang dicoret-coret. Namun mereka memilih diam, membalas dengan doa. Setiap minggu mereka tetap berkebaktian seperti biasa, meski dengan rasa was-was. Bagi mereka, iman bukan hanya soal percaya, tapi juga soal bertahan di tengah badai kebencian yang tidak mereka undang. Fadlan semakin merasa bahwa diamnya jemaat adalah bukti kekalahan. Ia memprovokasi dengan semakin keras. Dalam pengajiannya, ia mulai berkata bahwa, jika para sahabat Rasul dahulu menghancurkan berhala, maka sudah waktunya kita menghancurkan patung-patung salib itu sekarang. Ia tidak memerintah secara langsung, tapi para pengikutnya menangkap maksud itu seperti perintah suci. Mereka mulai merancang rencana, menyusun logistik, memilih waktu, dan mulai melatih keberanian mereka di malam hari. Tak ada yang menyadari bahwa yang mereka bangun bukan jihad, tapi kerusakan. Desa mulai terbelah. Beberapa tokoh masyarakat mulai merasa khawatir. Kepala desa mencoba mendamaikan, tapi dituduh sebagai anti-kafir. Beberapa kiai sepuh bahkan disudutkan karena dianggap terlalu lembek dan cinta dunia. Ketika seseorang menyarankan dialog lintas agama, Fadlan menolak dengan keras. Dialog dengan kekufuran hanya melemahkan iman, serunya, disambut takbir keras oleh para pengikutnya. Ia telah menciptakan dunia kecil yang hanya hitam dan putih, antara yang bersamanya dan yang menentangnya. Pada malam-malam tertentu, para pengikut Fadlan mulai merondai desa. Tapi bukan untuk keamanan, melainkan mencari tanda-tanda kegiatan umat Kristen yang bisa mereka jadikan alasan untuk bertindak. Mereka melihat ibadah malam sebagai ritual sihir, dan bunyi lonceng gereja sebagai panggilan setan. Imajinasi mereka dibentuk oleh ceramah-ceramah yang mereka rekam dan dengarkan berulang-ulang. Masyarakat mulai takut bicara, apalagi membela umat Nasrani. Ketakutan mulai mengunci lidah-lidah yang dulu berani bersuara. Fadlan bahkan membuat grup rahasia di pesan instan. Di situ,
Ia mengirimkan fatwa hasil pikirannya sendiri, dan kadang potongan video dari konflik agama di luar negeri untuk membakar semangat jihad pengikutnya. Ia menyebut gereja sebagai sarang kafir yang sebentar lagi akan dibersihkan. Waktu penyerangan mulai dibicarakan, tanggal mulai ditentukan. Mereka memilih hari Minggu pagi, saat gereja paling ramai. Alasannya jelas, untuk memberikan tamparan besar kepada kekufuran. Sementara itu, di balik semua rencana itu, tak satu pun dari mereka tahu bahwa langit menyaksikan. Ada kekuatan yang tak terlihat, yang bukan dari api atau pedang, melainkan dari kasih yang menembus kebencian paling dalam. Gereja itu, yang mereka anggap lemah, menyimpan kekuatan yang tak bisa dibakar. Mereka pikir mereka akan menghapus iman dengan api, padahal mereka sedang menuju titik di mana mereka sendiri akan terbakar oleh kebenaran yang tak pernah mereka pahami. Hari Minggu itu dimulai dengan langit mendung. Udara terasa berat, seolah bumi ikut menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Jemaat gereja Ebenezer bersiap untuk ibadah pagi seperti biasa. Anak-anak berseragam putih bersih membawa Alkitab kecil mereka, para ibu mengenakan gaun sopan dan para pria menyambut jemaat dengan senyum hangat di depan pintu gereja. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa beberapa kilometer dari sana, sekelompok orang dengan niat gelap sedang bergerak menuju mereka. Di antara para penyerang itu, berdiri di garis depan dengan tatapan membara, adalah Habib Fadlan. Dengan mengenakan sorban hitam dan gamis panjang, Fadlan memimpin arak-arakan penuh kemarahan. Sekitar 30 orang pria muda dan setengah baya mengikuti di belakangnya. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Tegakkan Tauhid, hancurkan kekufuran," dan obor-obor menyala di tangan. Suara teriakan takbir menggelegar di sepanjang jalan. Masyarakat yang melihat hanya bisa terdiam, sebagian bersembunyi di balik pintu, takut menjadi sasaran berikutnya. Para penyerang tampak seperti prajurit yang percaya diri bahwa yang mereka lakukan adalah perintah dari langit. Ketika rombongan itu tiba di depan gereja, ibadah tengah berlangsung. Nyanyian pujian kepada Tuhan terdengar dari dalam, menambah ironi atas suasana di luar. Fadlan berdiri di gerbang gereja, matanya menyipit menatap patung Yesus besar yang berdiri tegak di halaman. Patung itu terbuat dari batu putih, menggambarkan Yesus dengan tangan terbuka, ekspresi wajahnya penuh kasih. Bagi Fadlan, itu adalah simbol utama kekufuran. Ia mengangkat tangannya tinggi, dan meneriakkan perintah, "Bakar berhala ini. Biar mereka tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya." Obor dilempar ke arah patung. Kain dibakar dan disulutkan ke dasar patung. Beberapa pengikut menyiramkan minyak tanah di sekelilingnya. Api mulai berkobar hebat, melahap rerumputan kering dan bagian dasar alas patung. Jemaat di dalam gereja mulai panik. Beberapa anak kecil menangis, para ibu memeluk anak mereka erat, sementara pendeta Lukas berdiri di tengah jemaat, memimpin doa dengan suara tenang meski hatinya bergetar. Ia meminta Tuhan melindungi mereka, namun juga memohonkan ampun bagi mereka yang menyerang. Dari luar, api tampak membesar. Fadlan dan para pengikutnya tertawa puas. Asap mengepul tinggi, dan mereka bersorak seolah baru memenangkan perang. Namun, seiring waktu berlalu, keganjilan mulai tampak. Api yang menyala tidak menjilat patung sama sekali. Meskipun minyak dan obor diarahkan langsung ke tubuh patung, tidak ada yang terbakar. Patung itu tetap berdiri putih bersih di tengah kobaran api yang membentuk lingkaran di sekelilingnya, seperti ada dinding tak terlihat yang melindunginya. Beberapa orang mulai berbisik, bahkan Rijal, yang biasanya paling lantang, tampak ragu. "Kenapa nggak kebakar?" bisiknya. Salah satu dari mereka mencoba memecahkan patung dengan linggis, tapi alat itu terpental seperti membentur baja. Tangannya terasa panas, bahkan nyaris melepuh meskipun logam tak menyentuh api. Fadlan sendiri mulai pucat. Ia mengambil obor dari pengikutnya dan dengan marah menyulut bagian kaki patung. Tapi yang terjadi justru membuatnya terhuyung. Obor itu mati seketika begitu menyentuh udara di depan patung, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menolaknya. Keheningan tiba-tiba menggantikan teriakan dan tawa tadi. Hanya suara angin dan nyanyian jemaat yang kini terdengar jelas dari dalam gereja, liriknya menyebut tentang pengampunan dan kasih yang tak berkesudahan. Suasana menjadi ganjil. Bahkan langit yang tadinya mendung kini memancarkan seberkas cahaya matahari yang menyorot langsung ke patung Yesus, membuatnya bersinar lembut. Tidak ada efek dramatis yang berlebihan, tapi cukup untuk membuat semua yang hadir terdiam dalam ketakjuban yang membingungkan. Mereka menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau kata-kata kasar. Fadlan, yang sedari tadi diam, kini perlahan mundur. Sorban di kepalanya terlepas, napasnya memburu.
Ia menatap patung itu dengan mata membelalak. Di dalam hatinya muncul kegelisahan yang belum pernah ia rasakan. Bukan karena takut dibalas, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang mulai runtuh. Ia melihat tangan Yesus yang terbuka seperti memanggil, bukan mengancam. Ia melihat tatapan lembut, bukan murka. Dan yang paling menghantam jiwanya adalah kenyataan bahwa meski diserang dengan api, tak ada kebencian yang dipantulkan dari wajah batu itu, hanya damai. Sementara itu, para pengikutnya menoleh satu sama lain, kebingungan dan ketakutan mulai merayap ke wajah mereka. Beberapa dari mereka meletakkan obor dan mundur. Rijal terduduk di tanah, mengusap wajahnya yang mulai basah oleh air mata. Tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mereka datang dengan keyakinan bahwa mereka membawa kehendak Tuhan, namun kini mereka berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka dengar dari ceramah Fadlan. Hari amarah itu ternyata bukan hari kemenangan mereka. Itu adalah hari di mana mereka berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa mereka bakar, kebenaran yang diam, namun tak terbantahkan. Setelah kegagalan membakar patung Yesus, suasana menjadi kacau. Api yang mereka nyalakan hanya membakar rumputan dan alat-alat mereka sendiri, sementara patung itu berdiri tak tersentuh, bersih tanpa noda hitam sedikit pun. Para pengikut Fadlan yang semula penuh semangat kini kehilangan arah. Sebagian menunduk, lainnya gelisah, dan ada pula yang mulai menangis pelan, tidak lagi karena takut, tetapi karena hancurnya keyakinan yang selama ini mereka banggakan. Mereka tak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Yang pasti, kebencian mereka, semegah apapun, tak mampu melukai seujung jari pun dari simbol kasih yang berdiri tenang di hadapan mereka. Pendeta Lukas keluar dari gereja dengan langkah tenang, diikuti beberapa jemaat yang masih gemetar. Mereka tak membawa senjata, hanya salib kecil dan nyanyian lirih di mulut mereka. Tak ada amarah di wajah mereka, bahkan tidak ketakutan. Mereka datang bukan untuk membalas, tapi untuk melihat. Fadlan menatap Lukas seperti menatap musuh, tetapi Lukas hanya tersenyum lembut. Tuhan melindungi rumahnya, kata Lukas, suara lembutnya terdengar jelas dalam keheningan yang anehnya sangat damai. Tak ada yang membalas. Tidak satu pun dari pengikut Fadlan berani membuka mulut. Fadlan masih berdiri di depan patung, wajahnya kini tak lagi menyala oleh amarah, tetapi oleh kebingungan dan kekosongan. Sorban di tangannya tergenggam erat, seperti satu-satunya pegangan yang masih ia miliki atas dunianya yang mulai runtuh. Ia mencoba mengingat semua ceramahnya, semua keyakinan yang ia tanamkan pada diri sendiri dan orang lain. Tapi semua itu terasa rapuh, laksana debu di bawah tiupan angin. Api, senjata pamungkasnya, telah gagal. Dan ketika api tak menyentuh, bagaimana ia bisa tetap merasa benar? Seorang jemaat wanita, tua dan renta, menghampiri Fadlan perlahan. Ia tak bicara, hanya menatap mata Fadlan dengan tatapan sedih, bukan karena takut padanya, tapi sedih karena melihat seseorang yang tersesat begitu jauh. Ia mengangkat tangannya, bukan untuk memukul, melainkan untuk menyentuh bahu Fadlan. Gerakan itu sederhana, tapi seperti petir bagi Fadlan. Ia bergidik, bukan karena sentuhan itu menyakitkan, tetapi karena sentuhan itu lembut, dan kelembutan itu menghancurkan seluruh tembok amarah yang ia bangun selama bertahun-tahun. Seketika itu juga, Fadlan terduduk di tanah. Ia tak menangis, tapi air matanya mengalir tanpa suara. Ia tidak mengerti kenapa hatinya begitu nyeri. Bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa ia telah menyerang orang-orang yang tak pernah membencinya. Mereka tak membalas, hanya mendoakan. Ia yang membawa api, justru disambut dengan kasih. Ia merasa seperti Saulus di jalan menuju Damsyik, tersungkur oleh cahaya yang tak bisa dilawan. Dan dalam diamnya, ia mulai menggumam, jika ini bukan dari Tuhan, bagaimana bisa api kami tak menyentuh? Para pengikutnya mulai mendekat. Rijal, dengan wajah merah dan mata bengkak, membantu Fadlan berdiri. Habib, katanya pelan, apa yang harus kita lakukan? Fadlan menatap langit. Ia tak punya jawaban. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa mengangguk pelan dan berkata, "Kita salah." Kata-kata itu sederhana, tetapi seperti membelah langit yang kelam. Pengikutnya gemetar, beberapa mulai sujud, bukan karena Fadlan, tetapi karena mereka mulai menyadari betapa dalam kesesatan mereka. Pendeta Lukas mendekat, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Ia tidak merayakan kemenangan, karena ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang hati yang disentuh oleh tangan Tuhan. Ia meraih tangan Fadlan dan menggenggamnya. Tuhan tak membenci Anda, Habib.
Ia hanya ingin Anda tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Fadlan menangis kali ini, benar-benar menangis. Bukan karena takut, bukan karena malu, tetapi karena jiwanya seperti dibersihkan dari semua debu yang menutupi selama ini. Ia merasakan damai, sesuatu yang tak pernah ia temukan meski selama ini mengaku memperjuangkan agama. Sementara itu, patung Yesus masih berdiri tenang, menjadi saksi dari perubahan yang tidak bisa dilakukan oleh api, tetapi dilakukan oleh kasih. Api bisa membakar, tapi hanya kasih yang bisa menembus jiwa. Masyarakat sekitar, yang mulai berkumpul menyaksikan dari kejauhan, mulai menyadari bahwa ada yang luar biasa terjadi hari itu. Isu pembakaran gereja tak lagi menjadi berita, karena yang lebih besar adalah bagaimana musuh berubah menjadi saudara. Dari jarak jauh, seorang anak kecil menunjuk ke patung dan bertanya pada ibunya, "Kenapa patung itu nggak kebakar, Bu?" Sang ibu tersenyum dan menjawab, "Karena Tuhan tidak membalas api dengan api." Hari itu berakhir bukan dengan darah atau kehancuran, tetapi dengan pelukan dan doa bersama. Beberapa dari para pengikut Fadlan bahkan meminta maaf langsung kepada jemaat, dan mereka diterima dengan tangan terbuka. Fadlan sendiri memilih diam, duduk di tangga gereja, memandangi patung yang tak tersentuh itu. Di dalam hatinya, pertempuran baru sedang dimulai. Pertempuran antara apa yang ia yakini selama ini dan kebenaran yang kini berdiri nyata di hadapannya. Dan ia tahu, pertarungan itu tidak bisa dimenangkan dengan api, tetapi hanya dengan kerendahan hati untuk mengakui, ia telah salah mengenal Tuhan. Malam turun perlahan di kota kecil itu, membawa keheningan yang berbeda dari biasanya. Tidak ada suara obor yang menyala atau teriakan semangat penuh kebencian. Yang terdengar hanya desir angin dan bisikan doa dari dalam gereja. Di depan altar, Fadlan duduk bersila, tanpa sorban atau jubah panjang. Ia mengenakan pakaian sederhana yang dipinjamkan oleh salah satu jemaat. Di sekelilingnya, para pengikutnya yang tersisa duduk dalam lingkaran, wajah mereka penuh rasa bersalah. Pendeta Lukas berada di tengah, memimpin doa syukur dan pengampunan. Tidak ada caci maki, tidak ada celaan. Hanya doa dan penerimaan yang tulus. Fadlan menunduk sepanjang doa, matanya tak mampu menatap wajah siapapun. Apa yang telah terjadi di siang hari terus berputar dalam benaknya. Api yang tak mampu membakar patung itu, kelembutan jemaat yang tak membalas kekerasan, dan sentuhan seorang nenek yang menusuk hatinya lebih dari 1000 cambuk. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk apa yang ia yakini sebagai jalan kebenaran. Namun di malam itu ia mulai menyadari bahwa kebenaran bukanlah miliknya semata. Bahkan mungkin, ia telah memutarbalikkan wajah Tuhan dengan kebenciannya sendiri. Setelah doa selesai, Lukas menghampiri Fadlan dan duduk di sampingnya. Mereka tidak bicara untuk beberapa saat. Hening yang menyelimuti mereka bukan karena canggung, tetapi karena penuh makna. Akhirnya, Fadlan angkat bicara dengan suara rendah, "Aku tidak tahu siapa sebenarnya yang selama ini aku ikuti. Tapi yang kulihat hari ini, membuatku malu menyebut nama Tuhan." Lukas menoleh padanya, menaruh tangan di pundaknya dan berkata, "Tuhan tidak menolak mereka yang kembali. Bahkan orang yang paling keras hatinya, jika bersedia bertobat, akan disambut dengan sukacita di surga." Air mata Fadlan kembali mengalir. Kali ini ia tak menahan. Ia berlutut di depan altar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak berdoa dengan bahasa Arab, tidak membaca doa yang telah dihafalnya sejak kecil. Ia hanya berkata dengan suara gemetar, "Tuhan, jika Engkau benar ada di sini, ajarkan aku mengenal MU yang sesungguhnya." Jemaat yang hadir menunduk dan mengaminkan. Tidak ada yang menekan Fadlan untuk mengucap ini atau itu, tidak ada paksaan. Semua hadir sebagai saksi pertobatan yang lahir dari kesadaran, bukan dari kekalahan. Di luar gereja, langit malam bersih dari awan. Bintang-bintang bersinar terang seolah turut menyaksikan malam yang luar biasa ini. Rijal, yang sebelumnya ikut melempar obor ke patung Yesus, kini duduk bersandar di tembok gereja, memeluk lututnya dan menatap langit. "Aku merasa seperti baru bangun dari mimpi buruk," katanya pada seorang pemuda jemaat yang duduk di sebelahnya. Pemuda itu hanya tersenyum dan berkata, "Tuhan memang tahu caranya membangunkan kita. Kadang lewat kelembutan, kadang lewat keajaiban." Fadlan tetap di altar hingga larut malam. Beberapa kali ia mencoba bicara, namun tak sanggup menahan air mata. Ia tak tahu harus mulai dari mana untuk menebus semua kesalahan yang telah ia lakukan. Ia telah membakar banyak keyakinan, menyebarkan kebencian, bahkan menyulut api yang nyaris menghancurkan rumah ibadah yang suci bagi orang lain. Tapi justru di dalam rumah itu ia kini menemukan damai yang selama ini tak pernah ia temukan dalam ceramah-ceramahnya. "Aku pikir aku mengenal Tuhan. Tapi malam ini, aku sadar,
Aku belum pernah benar-benar mengenal dia, bisiknya. Lukas mendekat lagi, kali ini membawa secangkir teh hangat. Ia memberikannya kepada Fadlan tanpa bicara. Fadlan menerimanya dengan tangan gemetar. Ia minum pelan, lalu berkata, "Jika Tuhan Yesus benar adalah Dia yang aku lihat dalam damai itu, maka aku rela menyerahkan seluruh hidupku untuk mengenalnya lebih dalam." Lukas tak langsung menjawab. Ia tahu jalan pertobatan bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dalam satu malam. Tapi yang lebih penting adalah hati yang terbuka. Dan Fadlan, malam itu, telah membuka hatinya selebar mungkin. Tak lama kemudian, beberapa jemaat mempersiapkan tempat tidur darurat di ruang samping gereja. Para mantan pengikut Fadlan ditawari tempat untuk bermalam, dan mereka menerimanya dengan malu-malu. Rijal masih belum bisa memejamkan mata, begitu juga Fadlan. Mereka berdua duduk lama di teras gereja, memandangi patung yang kini terlihat begitu tenang dalam cahaya lampu taman. "Apa yang akan terjadi setelah ini?" tanya Rijal. Fadlan menatap lurus ke depan dan menjawab pelan, "Kita akan mulai kembali. Tapi kali ini, dengan hati yang bersih dan tujuan yang benar." Malam itu menjadi malam pertama dalam hidup Fadlan di mana ia bisa tidur tanpa merasa dikejar oleh kemarahan, ambisi, dan kebencian. Ia belum menjadi Kristen, belum pula membuat keputusan besar. Tapi malam itu, ia telah menyerahkan egonya, dan bagi Tuhan, itu adalah awal dari segalanya. Dalam tidur yang lelap, ia bermimpi tentang tangan yang pernah ingin ia bakar, kini merangkulnya dengan kasih yang tak bersyarat. Di dalam mimpi itu, ia menangis, dan dalam mimpi itu juga, ia tahu, malam pertobatan ini adalah malam kelahiran kembali. Pagi datang dengan kelembutan yang tak biasa. Sinar matahari menyusup pelan lewat jendela-jendela gereja, menimpa wajah-wajah yang tertidur damai. Fadlan terbangun lebih cepat dari yang lain. Ia duduk di tepi ranjang sederhana, menatap tangan-tangannya sendiri. Tangan yang dulu ia gunakan untuk menunjuk dengan murka, kini terasa asing, seperti bukan miliknya lagi. Di dalam dadanya, ada semacam rasa hangat yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa kosong, tapi bukan dalam artian hampa, melainkan kosong dari beban dan dendam yang selama ini menghuni dirinya. Dan dalam kekosongan itu, seberkas terang perlahan muncul. Ia melangkah pelan ke halaman gereja. Patung Yesus itu masih berdiri di tempat yang sama, utuh tanpa gores. Kali ini, ia berdiri di hadapan patung itu bukan sebagai lawan, tapi sebagai seseorang yang ingin mengerti. Ia menyentuh kakinya pelan, lalu bersimpuh. Bukan karena menganggap patung itu sebagai Tuhan, tetapi karena ia tahu bahwa di balik simbol itu, ada kasih yang nyata. Dalam bisikannya yang lirih, ia berkata, "Jika engkau sungguh Tuhan yang aku tentang selama ini, kenapa engkau tidak membakar aku? Kenapa engkau memilih menyentuhku dengan damai?" Tak lama kemudian, Pendeta Lukas bergabung dengannya. Ia tak berkata banyak, hanya duduk di samping Fadlan dan mendengarkan. Fadlan pun mulai bercerita. Ia menceritakan masa lalunya, bagaimana ia tumbuh dalam lingkungan yang keras, bagaimana ia menemukan jalan sebagai tokoh agama dengan kebanggaan yang keliru. Ia mengaku bahwa selama ini, yang ia perjuangkan bukan Tuhan, tapi egonya sendiri. "Aku mabuk kuasa, mabuk pengaruh. Aku pikir membela agama berarti memusuhi yang berbeda. Tapi yang kulawan justru menunjukkan pada wajah Tuhan yang sejati," katanya dengan suara serak. Lukas menanggapi dengan tenang. Ia berkata bahwa tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali kepada Tuhan. "Yang penting bukan dari mana kamu datang, tapi kemana kamu ingin melangkah sekarang," ucapnya. Fadlan terdiam lama, lalu menjawab, "Aku ingin mengenal Dia yang tidak membalas kejahatanku dengan murka. Aku ingin mengenal Yesus, bukan dari buku atau debat, tapi dari terang yang kutemukan dalam batinku sendiri." Lukas tersenyum, tapi tak mendesak lebih jauh. Ia tahu bahwa cahaya sejati tumbuh dari dalam, bukan dipaksakan dari luar. Kabar tentang pertobatan Fadlan mulai menyebar. Sebagian masyarakat menanggapinya dengan kagum, sebagian lagi dengan curiga, bahkan mencemooh. Di media sosial, berbagai akun mulai menyebarkan video kejadian ajaib yang terekam, patung yang tak terbakar, wajah Fadlan yang menangis di altar gereja. Ada yang bilang itu hanya sandiwara. Ada pula yang mengancam. Tapi Fadlan tidak lagi merasa gentar. "Kalau dulu aku hidup dari sorak-sorai, sekarang aku siap berjalan dalam sunyi. Karena terang yang sejati tak perlu panggung," katanya pada Rijal. Rijal sendiri mulai ikut berubah. Ia membaca Injil yang dipinjamkan oleh seorang pemuda jemaat, dan mulai mengajukan banyak pertanyaan. Dalam kebingungannya,
Ia merasa seperti anak kecil yang belajar ulang tentang hidup dan kebaikan. Ia berkata pada Fadlan, ternyata kasih itu bukan kelemahannya, Bib. Justru kasih itu kekuatan yang paling susah dikalahkan. Fadlan mengangguk, kali ini tak sebagai guru, tapi sebagai saudara dalam perjalanan rohani yang baru. Ia tidak lagi menggurui, hanya membimbing dengan keteladanan. Beberapa hari kemudian, Fadlan menerima undangan untuk kembali ke kampungnya. Para santri di pesantren tempat dulu ia mengajar ingin mendengarkan penjelasan langsung dari mulutnya. Ada yang berharap ia menarik kembali pertobatannya, ada pula yang ingin membuktikan bahwa ia telah sesat. Tapi Fadlan tak gentar. Ia tahu bahwa terang yang telah ia temukan di dalam tidak bisa dipadamkan oleh opini manusia. Aku tidak akan berdebat. Aku hanya akan membawa damai. Biar mereka lihat sendiri siapa yang aku temukan, katanya kepada Lukas sebelum berangkat. Lukas memberinya sebuah salib kecil dari kayu zaitun. Ini bukan jimat, katanya. Tapi biarlah ini jadi pengingat. Bukan tentang siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa yang mampu mengasihi bahkan saat disalib. Fadlan menerima salib itu dengan tangan gemetar. Ia tak tahu apakah dirinya akan selamat dari hujatan yang akan datang. Tapi ia tahu satu hal, terang yang ia temukan di dalam hatinya lebih kuat dari semua gelap yang dulu pernah ia bawa. Dan kali ini, ia tak akan berjalan sendiri, karena ia yang memanggil, akan menyertai sampai akhir. Malam sebelum berangkat, Fadlan menuliskan surat pendek untuk dirinya sendiri. Jika suatu hari aku mulai benci lagi, mulai sombong lagi, ingatkan aku akan hari ketika api tak bisa membakar kasih. Hari ketika aku, si pembakar, justru dibakar oleh terang dari dalam. Ia melipat surat itu dan menyimpannya di saku. Lalu ia tidur, dengan damai, dan dengan tekad yang baru. Dunia mungkin belum berubah, tapi ia telah berubah. Dan ia percaya, jika satu jiwa bisa berubah karena kasih, maka dunia pun akan menyusul, satu terang dalam satu hati pada satu waktu. Fadlan kembali ke kampung halamannya dengan langkah mantap, meski dada dipenuhi kemungkinan yang berat. Kampung itu dulunya menyambutnya bak pahlawan agama. Kini, pandangan yang mengiringinya adalah tajam dan curiga. Santri-santri di pesantren tempat ia dulu mengajar tak berani menyapanya secara terbuka. Beberapa ustaz senior menolak bersalaman, dan hanya memelototinya dari kejauhan. Namun Fadlan tak goyah. Ia telah bersiap, bukan untuk membela diri, tapi untuk bersaksi. Apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan, dan siapa yang telah mengubah hidupnya. Sore itu, aula pesantren dipenuhi wajah-wajah penuh pertanyaan. Beberapa hadir karena penasaran, sebagian lagi karena ingin menyaksikan Fadlan dibungkam. Mikrofon diletakkan di tengah ruangan, dan kursi-kursi diposisikan seperti ruang sidang. Di barisan depan duduk tokoh agama yang dulu mengangkat Fadlan sebagai murid dan penerus. Mereka menatapnya dengan sorot dingin. Bicara, kata salah seorang dengan nada otoritatif. Fadlan berdiri perlahan, mengedarkan pandangannya, lalu menghela napas panjang. Ia tak membawa kitab, tak membawa catatan. Hanya selembar salib kecil tergantung di leher, tertutup bajunya. Aku datang bukan untuk mengajak kalian pindah keyakinan, ucapnya pelan, aku datang membawa cerita. Cerita tentang seorang manusia yang penuh amarah, penuh kebencian, yang akhirnya dihancurkan oleh damai yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Beberapa orang mulai tertawa sinis, tapi Fadlan tak terhenti. Ia bercerita tentang malam pembakaran, tentang patung yang tak terbakar, tentang jemaat yang memeluknya dengan kasih ketika ia datang dengan ancaman. Ia berkata bahwa dalam kekalahan itu, ia justru menemukan kemenangan. Kemenangan atas dirinya sendiri yang selama ini dikuasai oleh ego dan fanatisme. Seorang ustaz berdiri dan memotong, apa kau ingin kami menyembah Yesus seperti yang kau lakukan sekarang? Fadlan menatapnya lembut. Aku tidak bisa memaksa siapapun. Tapi aku bisa bersaksi bahwa saat aku menyentuh kakinya, aku merasa disentuh oleh Tuhan. Bukan oleh patung, tapi oleh pribadi yang hidup, yang memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kutukan, tapi dengan kasih yang menghancurkan dinding hatiku. Ustaz itu mengernyit, dan beberapa jamaah mulai berbisik-bisik dengan gelisah. Salah satu santri muda, yang dulu sangat mengagumi Fadlan, berdiri dengan mata berkaca-kaca. Kenapa engkau, Bib? Kami bangga padamu. Kau dulu seperti singa yang membela Islam. Fadlan tersenyum tipis. Dan aku menyesal karena ternyata yang kulindungi bukan Islam, tapi diriku sendiri. Islam tidak pernah memerintah untuk membakar gereja, atau menghinakan manusia lain karena imannya.
Aku telah mencoreng nama Tuhan dengan tindakanku sendiri. Suasana mendadak hening. Kalimat itu seperti palu yang menghantam dinding kepura-puraan banyak orang di ruangan itu. Tiba-tiba, seseorang dari luar aula masuk dengan tergesa, membawa ponsel yang menayangkan sebuah video, rekaman malam pembakaran patung Yesus, dengan api yang membara namun tak membakar. Suasana menjadi kacau. Beberapa berdiri, beberapa menuduh itu sihir, rekayasa, atau trik kamera. Tapi sebagian lain tak bisa menyangkal bahwa apa yang mereka lihat bukan hal biasa. Fadlan berdiri tenang, berkata, "Jika kalian tidak percaya pada penglihatanku, mungkin kalian bisa percaya pada mata kalian sendiri. Aku tidak butuh kalian percaya padaku. Tapi percayalah, bahwa Tuhan yang sejati tidak perlu dibela dengan kekerasan." Seorang kiai tua yang selama ini diam mendadak berbicara. Suaranya lirih namun jelas, "Apa yang kau cari dari semua ini, Fadlan?" Fadlan menatap matanya. "Aku tidak mencari kehormatan. Aku tidak mencari pengikut. Aku hanya ingin hidup dalam kebenaran. Dan jika kebenaran itu ditunjukkan oleh kasih yang menolak membalas kekerasan, maka aku akan mengikuti kasih itu, meski harus meninggalkan segala yang dulu kubanggakan." Kiai itu memejamkan mata, dan tak berkata lagi. Tapi air matanya turun, membuat beberapa orang terdiam penuh perenungan. Sebelum ia pergi dari ruangan itu, Fadlan melepaskan salib kecil dari lehernya dan meletakkannya di atas mimbar. "Ini bukan simbol kemenangan. Ini lambang kekalahan, yang akhirnya menyelamatkanku." Lalu ia berjalan keluar, meninggalkan aula yang kacau namun penuh keheningan batin. Di luar, langit senja menyambutnya dengan warna keemasan. Rijal menunggunya dengan motor tua, dan tanpa banyak kata mereka berboncengan kembali ke kota. Angin sore menyapu wajah mereka seperti berkat yang tak kelihatan, namun nyata. Di perjalanan pulang, Fadlan melihat anak-anak kecil berlarian di pinggir jalan, tertawa tanpa beban. Ia tersenyum kecil dan berkata kepada Rijal, "Mereka belum tahu tentang Tuhan, tapi mereka sudah hidup dalam terangnya." Rijal menoleh, "Apa kau akan terus bersaksi, Bib?" Fadlan mengangguk pelan. "Selama aku masih hidup. Karena cahaya yang kutemukan bukan hanya untukku. Itu untuk siapa saja yang mau membuka hatinya, walau hanya sedikit." Dan dalam senyap sore itu, dua jiwa yang dulu dipenuhi bara, kini berjalan dalam terang, menjadi saksi bahwa api yang tak membakar, justru menerangi jalan pulang.